Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning or good afternoon or good evening. Today I would like to review or to repeat the materials about bullying ya. Baik, ini khususnya buat yang kemarin tidak sempat mengikuti meeting. Nah, saya akan ulang lagi. Pada kesempatan ini topik yang kita bahas yaitu tentang bullying. Tapi sebelum kita ke sana, please have a look the two pictures. Kita lihat dulu dua gambar ini. Kira-kira the girls what the girls are doing here? Ya, they are grabbing the bag, ya, or they are handing the bag, or maybe they are apa? Uh, Taking the bag or fighting uh, about the bag mungkin ya. Yang sebelah kanannya ini, how about the boys? Okay. Maybe they are fighting atau threatening, yang mengancam, they are threatening gitu. Ya, nah, dari dua gambar ini kita bisa menebak bahwa they are bullying ya, or intimidating, mengintimidasi, dan itu menjadi bagian dari bullying. Beberapa contoh kita lihat di sini. Ada beberapa kata yang muncul. Seperti ini, gossiping, gosip ya, membicarakan orang, teman, ini kita sebut gossiping. Teasing, bisa dicari di kamus apa itu teasing, tapi barangkali teasing bisa bermakna apa? Mungkin melecehkan, menggoda ya, teasing gitu. Kemudian rumors ini mungkin sama dengan gossiping, jadi isu gitu, jadi bahan fitnah. Kemudian tadi saya bilang threatening, threats ya, ini ancaman, atau ini tindakan seperti hitting, mukul, kicking, menendang, name calling, menyebut nama. Biasanya mungkin ada lagi body shaming ya, menjelek-jelekan fisik begitu. Atau ada tindakan pushing, stealing, mencuri, pushing itu mendorong, atau mean words, kata-kata yang kasar ya. Nah, ini yang diklarifikasi atau diklasifikasikan sebagai bullying. Nah, beberapa contoh yang lain yang tidak ada dalam gambar ini seperti body shaming, seperti yang tadi saya sampaikan ya, menjelek-jelekan badan, atau mungkin intimidating, mengintimidasi juga bisa gitu ya, dan bisa dilihat dari contoh-contoh yang lain. Baik, di sini ada satu artikel, satu teks. Ini contohnya, having different opinion doesn't make you an asshole. Having a different opinion doesn't mean you an asshole. Ini kata-katanya cukup menarik nih, bahwa having a different opinion, memiliki pendapat yang berbeda, doesn't make you an asshole. Tidak berarti Anda asshole ya. Kata-kata ya maksudnya tuh jelek begitu ya. And being an asshole make you an asshole lah. Sementara kalau menjadi ini orang yang jelek tuh pasti, atau orang yang buruk itu pasti akan membuat Anda buruk. Jadi makanya nanti dalam pembahasan di sini, nanti di pertemuan yang selanjutnya akan dibedakan perbedaan antara different opinion dengan bullying. Oke. Sekarang kita lihat teksnya tentang bullying. Saya akan coba bacakan secara cepat. Ya, bahwa bullying isn't what is happening when someone expresses an opinion that is different from yours. Nah itu ya, bahwa bullying ini isn't what happening. Jadi tidak seperti atau tidak berkaitan dengan ketika seseorang menyatakan, mengekspresikan opini yang different from yours, yang berbeda dengan Anda. Nah, itu bukan seperti itu bullying itu. Not even when the person is expressing it in aggressive manner. Bahkan, even itu bahkan, ya bukan juga ketika that person is expressing
bahwa orang-orang mengekspresikan pendapatnya secara agresif gitu. Itu pun juga bukan bullying, ya. Nope, not even when their choice of word isn't the most polite. Bahkan juga bukan ketika pilihan kata mereka itu tidak sopan, ya, bukan juga. Nope ini nope ini bisa berarti no, tidak. Nope, ya, sama dengan tidak. Or when you think they should have more tact, atau juga bukan ketika mereka seharusnya tact, seharusnya sopan gitu. Bukan seperti itu. Itu bukanlah bullying, ya. Atau nah ini, bullying isn't necessary name calling, arguing or putting people down. Jadi bullying pun bukan merupakan hanya gara-gara dia menyebut nama gitu. Ya langsung hey sebut nama gitu. Atau arguing atau karena berbeda pendapat juga bukan. Atau or putting people down juga bukan karena membuat orang menjadi people down, menjadi tidak bersemangat, bukan itu. Ya, that my friend is being an asshole. Orang-orang yang tadi disebutkan dia menyebut nama secara langsung atau suka berdebat atau membuat orang tidak termotivasi bisa disebut sebagai an asshole. And that say a lot more about the person or people doing it than about the one. Nah ini ya bahwa orang-orang asshole itu adalah orang-orang yang mengatakan more about the person or people doing it when than about the one. Nah, namun di sini disebutkan bahwa bullying occurs when there is a real or perceived imbalance of power. Nah ini, bahwa bullying ini terjadi ketika terjadinya imbalance, ketidakseimbangan power, kekuatan, kekuasaan. It is a repeated behavior, tindakan yang berulang-ulang, mean to drive, dimasukkan untuk drive a victim down, di apa? Mengakibatkan korbannya itu menjadi down, menjadi tidak termotivasi atau to do harm, ya. Si korbannya itu melakukan hal yang berbahaya with force or threats, ya, dengan kekuatan atau juga dengan ancaman. Nah, ini yang dimaksud dengan bullying. Jadi saya ulangi lagi bahwa bullying ini dia eh, apa? Imbalance of power. Jadi perbedaan kekuatan, jadi tidak seimbang ketika kita berbuat, bertindak, ya, dan dilakukan secara berulang-ulang dan ditujukan untuk membuat a victim down. Korbannya itu jatuh, ya, korbannya itu menjadi lemah. Bahkan bisa juga menyuruh untuk berbuat to do harm, berbuat yang berbahaya baik dengan paksaan, force or threats atau dengan ancaman. This is why it happens a lot to children. Itulah mengapa banyak terjadi di anak-anak, ya. Not as often to adults, tidak sesering jika dibandingkan dengan adults, orang yang dewasa. It is intimidation, it is abusive, and it is habitual. Jadi bullying itu kaitannya dengan intimidasi, ya, abusive, pelecehan, dan juga dia merupakan habitual, kebiasaan. Nah, it is not an argument on the internet. Bullying bukanlah argumentasi, bukanlah berpendapat, ya, baik di internet or disagreement on the school yard atau perbedaan pendapat di sekolah, ya. Bullying tears of layers of self respect, tapi bullying itu dia tears of layers of self respect. Dia menghancurkan lapisan self respect, penghargaan kepada orang, atau harms esteem, ya, menghancurkan ini ke esteem, harga diri, and pushes people to the brink, atau mendorong orang sehingga orang itu ada dalam kondisi bahaya. It is a terrible behavior that we must work hard to eliminate. Nah ini, bullying ini merupakan perilaku yang terrible, berbahaya, terrible atau buruk, ya, that we must work hard to eliminate, dan kita harus bekerja keras untuk menghilangkannya. Most certainly, ya, lebih pastinya lagi atau lebih pentingnya lagi, but the word is so overused that I fear it is losing of any of its real meaning. Namun pertanyaannya atau yang terjadi, kata-kata bullying ini atau bullying ini sering overused, ya, sering terlalu digunakan
Sehingga akhirnya dikhawatirkan kata bullying itu akhirnya hilang ya secara makna begitu. Jadi seolah-olah dalam teks ini ingin menjelaskan bahwa makna bully itu atau bullying itu bukanlah berkaitan dengan perbedaan pendapat ya atau argumentasi atau perdebatan atau bahkan ketika seseorang menyampaikan perbedaan pendapat secara kasar gitu atau secara agresif, nggak begitu. Namun dibatasi bahwa bullying ini ada kecenderungan kekuatan yang tidak seimbang, misalnya ada 5 orang, dia menghardik kepada satu orang dan dilakukan secara berulang-ulang dan ditujukan untuk membuat si lawannya atau korbannya ini menjadi lemah, jatuh, atau bahkan melakukan hal yang berbahaya dengan ancaman. Nah, itu perbedaannya. Sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat di sekolah itu tidak tentu atau belum tentu merupakan bullying, ya, melainkan mungkin itu hanya perbedaan pendapat saja. Nah, cuman yang jelas bahwa kalau ada situasi sebagaimana digambar yang tadi saya sampaikan di sini, nah kalau ini terus berulang-ulang nih, baik yang nomor satu ataupun yang nomor dua, nah ini harus dihentikan. Dan ini merupakan bagian dari bully, begitu. Baik, itu pertemuan kita pada kesempatan apa ini ya untuk menggantikan kemarin yang tidak sempat hadir. Begitu, terima kasih. Bila ada pertanyaan bisa langsung bertanya atau menyampaikan di kolom apa di kolom komen ya gitu atau bisa di grup begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.